Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatul Tasrif, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, saya Nur Fitrianingsih akan menjawab soal UTS pada poin ke-1, yaitu menjelaskan prinsip dasar penetapan hukum syariah dalam Islam serta hikmah dan manfaatnya bagi umat Islam. Langsung saja kita bahas mengenai beberapa prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah dalam Islam. Saya mendapatkan materi ini dari jurnal yang berjudul Jurisprudensi atau Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Islam. Penjelasan yang pertama ada prinsip tauhid yang disebut dengan bertauhid, yaitu tunduk dan patuh pada kehendak Yang Maha Pencipta, pengatur dan pembuat hukum pertama kehidupan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan hukum dalam tasyri' al-Islami ini tidak hanya terkait dengan keadilan yang bersifat struktural, baik dalam bentuk peradilan atau peran yang dimainkan oleh individu pemegang kebijakan sosial struktural. Yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks tasyri' al-Islami dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar pembentukannya, yang disebut dengan istilah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf berfungsi untuk menggerakkan upaya-upaya masyarakat untuk bertindak benar, sedangkan prinsip nahi munkar merupakan upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan melawan hukum, seperti melakukan berbagai bentuk tindak pidana yang berujung pada kerusakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini dalam formulasi tasyri' al-Islami sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, yaitu menciptakan keteraturan dalam kepastian hukum sehingga terselenggaranya aktivitas interaksi kemanusiaan dalam sebuah siklus kehidupan yang bergerak maju sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang selalu cenderung untuk berbuat baik atau mematuhi hukum dan menghindarkan diri dari berbuat jahat atau kita sebut dengan melawan hukum. Dalam ketentuan hukum Islam terformat dalam bentuk ahkam al-khamsah, baik berupa kebolehan atau pilihan, perintah maupun larangan. Yang keempat ada prinsip al-huriyah atau kebebasan. Kebebasan dalam arti luas mencakup berbagai kebebasan seperti kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan untuk mendapatkan keadilan, dan lain sebagainya. Kebebasan merupakan sebuah pilihan individual yang meliputi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan hukum, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk berbuat sekaligus bertanggung jawab atas segala tindakannya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban kemanusiaan maupun pertanggungjawaban ketuhanan sebagai pilihan dari sebuah kebebasan yang merupakan bagian dari hak-hak dasar kemanusiaan. Prinsip kebebasan tasyri' al-Islami menghendaki agar aplikasi hukum Islam bebas dari tekanan atau paksaan dari siapapun, kecuali secara filosofis hanya kebenaran itulah yang dapat memaksakan pemberlakuannya. Akan tetapi secara sosiologis, ketika hukum Islam telah dijadikan sebagai sebuah putusan yang mengikat, sebagaimana putusan sebuah peradilan yang berlaku secara positif. Yang kelima ada prinsip al-musawah atau persamaan dan egaliter. Prinsip ini memberikan ketegasan adanya keterjaminan hak-hak hukum bagi setiap orang tanpa membedakan status dan kedudukan. Prinsip ini mendapatkan landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis yang melarang keras terjadinya penindasan dan diskriminasi sosial, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak membedakan jenis kelamin seseorang di depan hukum, bahkan dalam beribadah sekalipun. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya persamaan status sosiologis setiap individu tanpa adanya pembedaan dengan alasan apapun. Karena status atau kemuliaan manusia bukanlah disebabkan ras dan warna kulit atau kelas sosial.
akan tetapi terletak pada kualitas kemanusiaannya. Dalam memaksimalkan peran kekhalifahan yang terukur dalam ketakwaannya kepada Allah SWT dan kepatuhannya terhadap hukum serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Yang keenam ada prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ta'awun secara luas menunjukkan bahwa tujuan penetapan hukum Islam adalah mengajarkan kepada umat Islam agar dapat saling membantu secara produktif, memberikan keringanan dan kemudahan, terutama kepada kelompok masyarakat yang lemah dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam perintah hukum terkait dengan kewajiban berzakat, berinfak, bersedekah, dan yang sejenisnya. Yang ketujuh ada prinsip tasamuh atau toleransi. Tasri' al-Islami menegaskan agar umat Islam dapat hidup rukun, damai, terbuka, dan saling memberikan apresiasi antar sesama individu dan kelompok, tanpa membeda-bedakan bahasa, ras, warna kulit, bahkan agama sekalipun, yang saat ini biasa disebut dengan bertoleransi. Toleransi yang diajarkan Islam bukanlah toleransi semua, akan tetapi toleransi yang menjamin dan menggerakkan kerukunan serta kedamaian bagi umat manusia dalam realitas sosial kultural, politik, ekonomi, keyakinan, dan hukum sekalipun. Hikmah serta manfaatnya. Hikmah at-tasri' al-Islami adalah membicarakan hakikat dan tujuan capaian akhir penetapan hukum Islam yang dapat diketahui melalui eksplorasi akademis yang komprehensif dan terintegrasi, paling tidak terhadap 4 objek kajian yang sangat mendasar, yaitu Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, Masodir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam, Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam, dan Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Hikmah at-tasri' al-Islami secara filosofi sosiologis memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, dinamis, relevan, dan bergerak maju seiring perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang berujung pada keteraturan, keadilan, dan kemaslahatan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.